Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya, para hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada. Kita bersyukur buat hari yang baru Tuhan berikan buat kita. Sebelum kita beraktivitas, melangkah ke tempat tugas atau pekerjaan, ke tempat usaha dimanapun kita berada, pagi hari ini kita sama-sama mau menghampiri Tuhan melalui kita renungkan kebenaran firman sebagai kekuatan untuk menolong kita semua. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Allah berfirman, semuanya jadi. Pagi hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan buat kita semua pada pagi hari ini, saya bawa di dalam 2 Timotius pasal 3 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat yang pertama, perikopnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang pertama, firman Tuhan sudah mencatat bahwa 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan itu digenapi hari ini. Hari-hari ini sedang digenapi. Saudara, kita sedang menghadapi masa yang sukar, di mana ekonomi mengalami kemerosotan, di mana orang tidak seperti dulu lagi, bisa bekerja, bisa bepergian kemana-mana untuk berusaha. Hari-hari ini orang mengalami masa yang sukar, saudara. Bahkan untuk beribadah sekarang tidak seperti dulu lagi, saudara. Pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa yang sukar seperti ini, saya mau kasih tahu buat kita bahwa tidak ada tempat yang aman di bumi ini. Tempat yang aman adalah kita datang kepada Tuhan. Tempat yang aman di bumi ini adalah kita datang mencari Tuhan. Dan kita melihat di masa-masa yang sukar ini membuat banyak manusia, banyak orang. Mulai yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, orang mulai mencintai diri sendiri, tidak ada kasih lagi. Ya, orang sudah takut, kalau saya mau berikan ini, sekarang ekonomi lagi susah, saya mau bantu ini dengan beras, dengan uang atau apalah. Hari-hari ini ekonomi susah, nanti kami bagaimana, saudara? Masa yang sukar ini membuat banyak orang sudah tidak mempunyai kasih seperti yang dulu lagi. Lebih mencintai diri sendiri. Dan yang berikutnya adalah menjadi hamba uang. Saudara, saya mau kasih tahu, tidak, dalam nama Yesus. Kita bukan hamba uang, kita hamba Tuhan. Kita anak Tuhan yang bergantung dan hidup karena anugerah dari Tuhan. Ya, kita bekerja betul, kita berusaha betul. Tapi kita bukan hamba uang, kita hambanya Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajak saudara, Bapak, Ibu, supaya pagi hari ini kalau kita hamba Tuhan, kita tidak terganggu dengan situasi dan kondisi yang terjadi di akhir zaman ini. Karena apa? Firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Kasihnya tetap sama. Dunia boleh berubah, situasi ekonomi boleh berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Maka anak-anaknya Tuhan Yesus juga tidak berubah. Kasih kita tetap sama. Dalam nama Yesus, jangan takut dengan hidup ini. Dalam nama Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita. Nah, pagi hari ini kita bukan hamba uang, kita hambanya Tuhan.
Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, saudara. Pemfitnah tuh, saudara. Hari-hari ini banyak orang suka fitnah orang. Jangan, saudara. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Saya melihat banyak di medsos, banyak rekan hamba Tuhan saling menjelekan, saling menjatuhkan. Banyak teman-teman sesama pelayan saling menjatuhkan. Ada saudara dengan saudara saling menjelekan, menjatuhkan. Tidak dalam nama Yesus, saudara. Penyebab dari masa yang sukar ini membuat hidup manusia mulai tidak ada kasih di dalamnya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak hari-hari ini berontaknya luar biasa sama orang tua. Saudara, anak-anak sebenarnya spirit pemberontakan yang paling besar yang membuat anak-anak generasi hari-hari ini suka berontak terhadap orang tua adalah kebanyakan mereka mengkonsumsi permainan game, saudara. Banyak anak-anak hobi game karena spirit di dalam game itu adalah spirit yang membuat anak-anak itu apa? Oh, sama orang tua tidak hormat. Spirit kekerasan di dalam situ, saudara. Ya, membuat anak-anak lebih mencintai bermain game daripada membaca firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ajar anak-anak kita untuk mulai merenungkan firman. Baca firman. Doakan mereka kalau malam mereka tidur, Bapak Ibu. Doakan, taruh tanganmu di atas kepala mereka dan doakan mereka. Sehingga apa? Kuasa-kuasa dunia ini itu tidak melekat pada mereka. Rindu akan game tidak ada. Mereka rindu akan Tuhan. Mereka akan cinta akan Tuhan. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Bapak Ibu doakan anakmu kalau malam tidur. Jangan Bapak Ibu sudah ngorok duluan, tidak tahu anak sudah tidur atau belum, bagaimana? Dalam nama Yesus. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai, saudara. Aduh, bahaya. Suka menjelekan orang. Hobinya suka menjelekan orang. Duh, saya percaya kita anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Tidak dapat mengekan diri. Garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Pagi hari dalam nama Yesus, kita semua adalah anak-anak Tuhan yang menuruti Allah. Dalam nama Yesus, yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita beda. Maliaki pasal 3:18 berkata, akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak. Kita biji mata Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang beribadah, pasti hidup kita beda. Ada kasih, tetap kasih kita seperti kasih Bapa kita Yesus Kristus, Tuhan. Tetap kita mengasihi sesama kita, kita mengasihi orang lain. Sehingga kita terus jadi berkat buat banyak orang ditolong dan diselamatkan. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Di masa-masa yang sukar ini percayalah, Tuhan tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasihnya, kuasanya, mujizatnya tetap ada. Tetap ada sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa pagi hari di masa-masa yang sukar ini. Kami percaya dunia boleh seperti ini. Dunia boleh mengalami krisis. Dunia boleh mengalami perubahan. Tapi Yesus Kristus tidak berubah. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk semua hamba-hamba, anak-anak Tuhan, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kasih kami tetap menyala terus. Roh kami menyala-nyala dan kami layani Tuhan. Berdoa pagi hari ini sebelum kami beraktivitas kemana saja. Ke kantor, ke tempat usaha kami, ke tempat kerja kami, tempat di mana kami mencari makan. Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami. Bahkan hari hamba berdoa, yang lemah dikuatkan, yang sakit sembuh, yang sakit katakan dengan iman, dalam nama Yesus saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara dan saya, dalam nama di masa yang sukar ini, kita tetap menyembah Tuhan. Kasih kita tetap kita nyatakan buat dunia ini bahwa kasih Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah imamat yang rajani,
umat kepunyaan Allah sendiri. Di mana kami ada, Kristus Yesus Bapa Immanuel senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin.